Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Difta Rizky Andrea Putra, dan kali ini saya akan membahas tentang routing OSPF pada Cisco Packet Tracer. Nah, bagi yang belum tahu, apa sih itu routing? Nah, routing itu adalah sebuah tahapan di mana kita menghubungkan suatu router dengan router yang lainnya dengan beberapa komen agar klien di router satu dan klien di router lainnya itu dapat melakukan ping atau dapat mengirim pesan. Contoh, klien di router ini ya, klien si dia nih, si PC1 itu mau ping ke PC2 yang ada di atas ini. Nah, kalau analogi biasa ya, router apa namanya? Ping sesama router itu dia hanya bisa ping ke routernya sendiri atau ping ke router sebelahnya atau yang networknya sama gitu kan. Nah, sedangkan dari router ini ya, network si dia sama network si dia itu pasti beda karena dia berada di jarak yang jauh ya. Nah, gimana sih agar si dia nih, si PC1 ini dapat ping ke PC2? Nah, inilah yang harus dilakukan, yaitu routing. Nah, sebelumnya eh, saya sudah jelaskan tentang routing EGRP. Itu routing yang menurut saya paling mudah untuk dipahami lah ya, paling mudah untuk dipraktekkan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang routing OSPF. Nah, routing OSPF di sini ada dua. Yang satu adalah single area, yang satunya adalah multi area. Nah, yang single area itu hanya berarea satu atau satu area saja. Atau artinya di sebuah topologi ya, di sebuah topologi itu hanya terdapat satu area yang mencakup semua network. Saya bikinin lingkarannya. Colornya, oke, kita pakai ini aja. Nah, oke. Oke, ini contoh dari single area ya, single area. OSPF single area. Artinya satu topologi ini atau satu wilayah ini itu hanya berarea satu saja. Nah, apa bedanya dengan multi area? Kalau multi area dia seperti ini. Ini area satu, lalu ini area 2, lalu ini area 3, dan yang terakhir ini area 4. Nah, contohnya seperti ini aja lah ya. Nah, ini contoh dari OSPF multi area. Jadi, setiap router atau kita bebas lah mau nentuin areanya di mana aja. Tapi dalam satu topologi routing OSPF itu ada beberapa area. Nah, itu yang disebut dengan OSPF multi area. Nah, kali ini kita akan mencoba routing OSPF yang single area aja lah ya, agar gampang. Nah, apa sih bedanya single area dan juga multi area? Kalau single area itu dia dari area satu ke area yang lain itu tidak bisa ping ya. Dan ketika hanya dalam satu area atau single area doang ya, itu bisa ping. Contoh yang tadi ya, di sini area 1, ini area 2. Nah, mereka tuh tidak bisa ping karena mereka beda area. Kalau beda OSPF-nya aja kan ada tuh nanti di komennya itu ada seperti yang di router EGRP itu ada router EGRP berapa tuh kan.
Nah, itu proses ID-nya itu. Nah, itu kalau beda itunya saja, itu bisa ping, tetap bisa ping. Tapi kalau beda area, itu sudah beda cerita lagi. Oke, karena mungkin saya sudah terlalu panjang buat ngejelasin apa itu OSPF, mari kita langsung coba untuk routing OSPF itu sendiri. Oke, seperti yang biasa kita lakukan, kita awali dengan mengaktifkan semua port yang belum aktif. Kita ketik en, lalu conf t int fa port yang mau diaktifkan, fa 0 0s. Oke, lalu fa 01 0sh, lalu fa 0 sorry eth 00. Oke, kita aktifkan juga yang lain. Oke, di sini portnya sudah aktif semua ya. Langkah selanjutnya yaitu seperti biasa kita akan memberikan IP pada masing-masing port ya, masing-masing kabel kita akan berikan IP terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari sini ya. IP-nya bebas, terserah kalian mau mengasih IP berapa ya. Kita mulai dulu dari NTFA00 dulu. Nih, tapi kalian juga harus ingat ya, ketika kalian mau memberi IP, lihat topologi. Selalu lihat topologi. Soalnya kadang di topologi itu kalian sudah diberikan IP yang ditentukan ya. Dan kalian juga harus lihat port yang ada di topologi kalian. Semisal nanti di sini ditentukan di topologinya itu IP-nya 192.168.10.1. Nah, kalian harus memasukkan ke port yang ini. Jangan sampai lupa, jangan sampai kalian memasukkan ke port yang ini. Jadi kalian ketika di sini sudah ditentukan IP-nya, kalian lihat port ini nih. Kalian lihat port yang tersambung ke sini. Jangan sampai kalian salah ya. Oke, kita IP add 192.168 titik semisal kita ambil puluhan saja ya, 10.1 255 255 255 titik 0 IP DHCP full net 192.168 titik 10.0 255 255 255 titik 0. Sip. Lalu di fold router 192.168.10.1. Oke. Selanjutnya ke port yang lain ya. NTFA01 IP add 192.168 titik 20 titik 1 5 0 IP DHCP full B.
lalu net, kita ambil cepat aja ya, net 20.0, lalu default routernya 20.0, 20.1. Oke, selanjutnya ke ETH 000. ETH 000. Oke, IP add-nya ke kita giniin saja ya. Kan tadi 10, 20, nanti ke sini 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nanti ini 100. Oke. Oh ya, agar gampang kita note saja ya. Ini 192.168.10.0 ya. Yang di sini 192.168.30.0. Ini 192.168.20.0. Ini 192.168.40.0. Ini 192.168.50.0. Yang ini 192.168.60.0. 70, eh, 80, berapa? 90, 0. Yang ini 192.168.100.0. Dan yang terakhir 192.168.110.0. Oke, di sini sudah terberi IP semuanya ya. Sudah ada IP-nya semuanya. Oke, benar. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah mengasih IP ke semuanya. Seperti biasa, karena memberi IP pada port-port ini cukup memakan waktu yang lumayan banyak, maka saya akan pause terlebih dahulu. A few minutes later. Oke, di sini sudah terisi semua ya IP-nya. Sudah terisi dengan IP yang sudah kita tentukan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan routingnya. Nah, gimana sih cara untuk routing OSPF itu? Seperti yang saya bilang tadi ya, routing OSPF single itu hanya ada satu area dalam sebuah topologi. Nah, caranya adalah kita masuk ke config-nya aja, lalu kita ketik router OSPF terserah, bebas untuk processing ID-nya. Kalian bebas untuk menggunakan berapa aja. Kali ini saya akan menggunakan 10 saja ya, router OSPF 10. Lalu kita masukin network yang ada di router ini. Nah, di sini networknya ada 10.0, 20.0, dan juga 110.0. Langsung kita masukkan net, atau kita lengkapin aja ya, network 192.168.10.0. Nah, bedanya apa dengan EGRP kemarin ya? Nah, kali ini komennya itu ada 0.0.0.255. Nah, kenapa di sini 0.0.0.255? Karena kita menggunakan slash 24 atau prefix-nya yang 24 ya. Itu tandanya klien atau dalam IP-nya ini
kita hanya menggunakan 255, 255, 255.0 ya. Dan sedangkan keseluruhan subnet yang kita gunakan itu 255, 255, 255.255 juga. Oke. Nah, di sini ini adalah prefix ya. Nah, cara untuk menentukan bagian belakang dari komen OSPF ini, itu kita lihat nanti slash-nya. Itu nanti ada di perhitungan prefix. Jadi, slash 24 itu subnetnya adalah ini, 255, 255, 255.0. Nah, berarti kita kurangkan saja dari 255, 255, 255 4 kali ini ke dikurangi 255, 255, 255.0. Nah, ini sudah kelihatan kan ya, nggak perlu dihitung sedemikian rupa lagi. Jadi hanya 255 kurangi 255 juga 0, 255, 255 ini 0, 255, 255 ini 0, dan 255 dikurangi 0 pasti tentu hasilnya 255. Nah, jadi di sini adalah 255. Nah, itu berlaku untuk semuanya ya, karena subnet yang kita gunakan itu 255, 255, 255.0. Ketika nanti ada prefix yang lain, itu nanti otomatis subnetnya akan berubah. Nah, jadi kalau misal mau OSPF dengan slash yang lain atau prefix yang lain, itu harus dihitung dulu agar tidak salah untuk memasukkan angka atau komen di belakang sini ya. Lalu tambahnya area 0. Oke. Kenapa area 0? Nah, ya karena kita hanya ada satu area saja di sini ya. Nah, nanti pun kalau misal multi area itu ada area 0, area 1, area 2, area 3 dan lain-lain. Nah, itu nanti yang di multi area. Oke, kita enter. Lalu kita masukkan network yang lain. 20.0. Lalu yang terakhir adalah 110.0. Oke. Lalu kita masukkan ke yang sini. N T router OSPF kita bikin sama aja lah ya, 10. Sorry. Network 192.168 titik. Kita lihat dulu IP-nya ada berapa aja. 30, 40, 2 dan 20. Oke, berarti kita masukin dulu. Ini nggak urut nggak apa-apa ya. 000255. Area. Oke. Lalu 30. Oke, sudah done ya, sudah masuk. Lalu yang 40. Oke, lanjut ke router ini. Sorry. SPF 10 network titik berapa tadi ya? 50, 60, 70, 40. Oke, 40 titik 0 0 0 ya. Oke, mungkin karena ini prosesnya cukup memakan waktu ya.
Seperti biasa, saya akan stop terlebih dahulu untuk menghemat waktunya ya. A few minutes later. Oke, di sini sudah selesai untuk proses routingnya ya, sudah masuk semua. Di sini juga sudah down semua untuk network-networknya ya. Untuk routingnya sudah down semua. Saatnya kita lakukan tes ping ya. Oke, ini di sini ke sini. Oke, successful. Lalu kita coba ini ke sini, successful. Dan ini ke sini. Oke, successful ya. Oke, karena sudah successful semua, berarti kita sudah menyelesaikan routing OSPF di Cisco Packet Tracer ya, yang single area atau bukan yang multi area ya, hanya satu area dalam topologi. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kalau banyak kurang, saya mohon maaf. Bila itu fiqh walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.